Ya, dan untuk membahas mengenai hal ini pemirsa kami ajak Anda tersambung bersama dengan Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mbak Saina, alhamdulillah sehat ya. Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak Ustadz. Pak, ini kalau kita lihat Wanda Hara dilaporkan ke Barreskrim begitu. Kita tahu, kita semua tahu apa yang dilakukan oleh Wanda Hara salah. Tapi apakah memang harus sampai ke tahap dilaporkan ke Barreskrim begitu? Karena kalau kita lihat niat awal dari Wanda Hara ini untuk belajar agama begitu. Tapi memang caranya ini salah. Dari sudut pandang Anda Ustadz Riza, ini seperti apa? Iya, mengenai salah dan benar, memang keputusannya sudah ada dalam Quran dan hadis. Tetapi Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khair khata inna tawwabun." Setiap manusia peluang berbuat salah dan lupa itu besar. Namun baik-baik manusia ketika ia bersalah langsung bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Nah, dalam konteks seperti ini, ketika manusia berbuat salah, kemudian dia minta maaf, maka kita kembalikan kepada Quran. Di dalam Quran surah Ali Imran dijelaskan ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau pada surganya Allah dan ampunannya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 3 kategori orang-orang yang memenuhi surga dan ampunannya Allah. Salah satu di antaranya wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang. Nah, ketika seseorang berbuat salah, maka sebagai seorang hamba yang juga pernah berbuat salah dan kadang sering berbuat salah, maka dianjurkan oleh Allah untuk wal afina aninnas, mudah memaafkan. Maafkan dia. Jadi kesalahannya dimaafkan. Nah, bisa jadi dengan lembutnya kita memaafkan dia, dia bisa kembali ke jalan kodratnya. Dia bisa kembali ke jalan fitrahnya, menjadi seorang laki-laki. Nah, kalau kita justru menjudge-nya, kemudian menghinanya, membulinya, bahkan memenjarakannya, sementara dia sudah minta maaf, bisa jadi di balik peluang minta maaf itu ada taubat, sehingga dia bisa kembali kepada jalan Allah. Maka ini yang harus betul-betul kita tanamkan sebagai hamba Allah untuk mudah memaafkan sebuah kesalahan. Nah, dakwah ini adalah dakwah Rasulullah. Wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang. Karena Nabi pun berkata, jangan kita sekali-kali menghina ahli zina. Jangan kita sekali-kali mencaci ahli zina. Innallaha yahdi man yasha' bighairi hisab. Sebab Allah berhak memberikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Ahli pezina pun disebut menjadi orang baik atas izin dan kehendak Allah. Maka kita pun melihatnya begitu. Ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang berbuat khilaf, maka prinsip kita kembali kepada Quran surah Ali Imran 134, wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahannya. Ketika ia bertobat dan minta maaf, ya kita maafkan. Wallahu ghafurur rahim. Allah saja pemaaf. Allah saja memberikan kasih sayangnya kepada hambanya luar biasa. Kita pun diajarkan untuk menjadi sosok yang pemaaf. Nah, oleh karena itu harusnya kita bisa menerima maafnya dan bisa jadi ambil hikmah di balik maafnya dia, bisa ada rasa hijrah dan bertobat untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Demikian. Baik, baik Ustadz Riza, memang sebagai sesama manusia kita harus saling memaafkan. Tapi laporan yang dilayangkan untuk Wanda Hara atau Irwansyah ini atas dugaan penistaan agama. Bagaimana Ustadz Riza melihatnya? Apakah memang apa yang dilakukan Wanda Hara ini sudah menistakan agama? Baik, kita akan berbicara tentang perspektif bagaimana Allah menciptakan manusia. Di dalam Quran, manusia diciptakan dengan 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini ada sifatnya yang memiliki persamaannya di hadapan Allah, ada yang secara fitrah memiliki perbedaan. Contoh surat An-Nisa 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira." Laki-laki dan perempuan diciptakan sama dalam ukuran ibadah dan balasan amal yang telah dia lakukan. Jadi laki-laki dan perempuan untuk siklus ibadah secara syariat sama. Dia mengaji, dia sholat, dan lain sebagainya. Tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan
secara fitrah berbeda. Contoh adalah surat Ali Imran ayat 36. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Nah, dalam konteks Ali Imran 36 tidaklah sama laki-laki dan perempuan, tentunya perempuan mengalami masa haid. Perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Nah, ini konteks yang membedakan. Nah, bagaimana dalam hadis kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya? Jadi yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 5885. Tolong ini menjadi acuan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat al-mutashbihina minar rijal bin nisa wal mutashbihati minan nisa bir rijal. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Rasul melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi memang konteksnya ini larangan hadis yang sangat keras. Bukan cuma dilarang, tapi konteksnya sudah masuk laknat. Nah yang kedua bukan cuman Rasul yang melaknat, tapi Allah juga melaknat. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati binan nisa bir rijal. Allah melaknat. Kalau tadi konteks hadis yang pertama, Bukhari nomor 585, itu Rasul yang melaknat. Kali ini Musnad Ahmad nomor 3151, la'anallah, Allah yang melaknat. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi konteksnya di sini bukan cuma dilarang tapi dilaknat oleh Allah. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan dan gaya, termasuk memakai pakaian. Nah, lebih jelasnya lagi konteks hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5886. La'anar rajul. Allah melaknat laki-laki yalbasu lubsatal mar'ah, yang memakai pakaiannya perempuan. Wal mar'ah talbasu lubsatar rajul, dan Allah melaknat perempuan yang memakai pakaiannya laki-laki. Nah, di sini sudah jelas. Baik. Konteksnya sudah jelas. Dilaknat dan dilarang memakai pakaian yang bukan fitrahnya. Laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Itu tidak boleh. Jadi berdasarkan hadis ini, secara konteks agama, Quran dan hadis, memang tidak boleh. Bukan cuma larangan, tetapi laknat Allah dan Rasulnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Akhrijuhum fi buyutikum. Lanjutan hadis ini, keluarkan mereka. Keluarkan mereka dari golongan orang-orang yang sehat. Bahkan, qala fa'akhrajallah. Baik. Pak Ustadz, nampaknya terjadi gangguan komunikasi. Iya. Dengan Pak Ustadz Riza. Iya. Nanti juga kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Ustadz Riza. Mohon maaf Pak, koneksinya nanti kita perbaiki lagi. Dan usai jeda kita juga masih akan berbincang bersama dengan Ustadz Riza karena ada hal lagi yang ingin kita tanyakan. Ini berkaitan dengan fenomena artis hijrah. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.